Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah mengenai K3 atau DRC. Jadi K3 itu kepanjangan kadar karet kering atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Dry Rubber Content. Nah, ini adalah inti dari seseorang kalau menjual karet ke industri karet. Kalau petani tidak mengerti ini, maka dipastikan bahwa dia pasti akan mengalami kerugian yang cukup besar karena bisa dibohongi oleh orang. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tentang K3 itu? Jadi di dalam industri karet, untuk mengetahui itu ada dua cara, teman-teman, ya, sahabat semua. Yang pertama adalah dengan jalan tafsiran. Jadi kalau seorang pembelian, ya, bagian pembelian yang sudah profesional atau sudah lama menggeluti dunia karet, dia mampu atau mempunyai kemampuan untuk menafsir berapa kadar karet kering dari bokar yang petani bawakan ke industri tersebut. Ini betul-betul mereka sudah sangat profesional ya teman-teman ya. Tentu karet atau bokar itu, baik itu bentuknya bulat yang bokarnya atau bentuk slab gitu, itu pasti mereka potong jadi dua, mau lihat isi dalamnya seperti apa. Nah, dari sanalah mereka bisa menafsirkan kira-kira kalau ini menjadi karet ya, maksudnya sudah digiling nanti ya, ini sudah tinggal berapa persen. Nah, mereka mempunyai kemampuan untuk menafsir seperti itu. Tapi kalau misalnya para petani itu mungkin kurang puas dengan tafsiran seperti itu, mungkin ada rasa takut untuk dibohongi dan sebagainya, bisa menempuh jalan yang kedua. Jadi ini tergantung kepada para petaninya, nah, dan juga tergantung kepada perusahaannya. Nah, misalnya jalur yang kedua adalah dengan tes laboratorium. Nah, dengan tes laboratorium tentu harus mengambil sampel, pasti harus mengambil sampel. Kita contoh begini, pengambilan sampel itu bukan dengan cara sembarangan ya teman-teman semuanya. Itu harus diambil ya yang mewakili. Artinya, yang grade A, grade B, grade C itu harus kira-kira setara. Baru itu kita jadikan sampel. Jadi misalnya, Bapak Ibu atau teman-teman itu punya karet banyak ya. Tentu harus ambil kualitas yang paling bagus, yang menengah, dan yang paling buruk. Sehingga bisa terwakili semuanya. Oke. Kemudian, baru ditimbang. Katakanlah itu 25 kilo. Kenapa harus banyak? Karena dari mewakili dari yang terbaik, yang menengah, dan yang jelek. Nah, gitu. Katakanlah 25 kilo. 25 kilo ini pertama kali harus kita timbang. Ya, kita timbang dulu. Timbangnya sudah 25 kilo. Kita anggap 25, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang ya. Kita anggap 25 kilo. Setelah kita timbang itu, baru kita giling. Ya. Kalau para petani mau gunakan itu seperti di pabrik tidak mungkin, karena itu cost-nya tuh besar sekali untuk membeli krepel tersebut ya untuk menggiling. Jadi para petani juga bisa menggunakan giling manual itu yang dulu pernah digunakan untuk menggiling karet-karet yang biasanya untuk karet asap itu ya. Nah, itu bisa juga, tapi pelan-pelan gilingnya, tak bisa langsung 25 kilo langsung digiling, tentu berat sekali ya. Kalau untuk mesin punya gampang, tapi kalau untuk manual pelan-pelan dulu. Sampai semua kotoran-kotoran di bokar itu semua terbuang, sudah menjadi blanket. Nah, tentu dibuang, disirami air ya gitu ya, sampai bersih. Sudah bersih baru digiling tanpa air. Agak 2 atau 3 kali sampai dia betul kering. Nah, sudah kering itu kemudian ditimbang lagi. Katakanlah dapatnya tinggal 20 kilo. Nah, 20 per 25. Jadi yang digiling per dengan bahan bakunya yang belum digiling. Dapatnya berapa? Jadi kalau 20 per 25 berarti dapatnya 0,8. Oke, 0,8. Oke, ini clear ya. Nah, itu satu. Kemudian dari blanket itu yang sudah bersih itu, yang sudah kering karena sudah digiling kering berapa kali, itu baru dipotong. Ya, bisa jadi dipotong petak seperti ini. Katakanlah itu 2,5 ons atau 1/4 kilo. Oke ya, berarti 2,5 on. Kemudian digunting dan inilah dibawa ke labor untuk di oven.
Jadi kalau para petani tidak punya oven seperti di pabrik, ya mungkin gunakanlah dulu, kan ini hanya sekedar untuk membaca kira-kira berapa ya. Berapa kadarnya, ya pakailah oven mungkin ya, oven yang bisa buat kue itu, yang penting bagaimana karet itu bisa kering gitu. Nah, masuk ke oven. Masuk ke oven itu biasanya ada yang suhu 140. Kalau suhu 140 itu sekitar 45 menit. Jadi itu harus dicek dulu, bukan diletakkan selama 45 menit di dalam. Kita harus cek dulu apakah sudah kering atau belum. Nah, kemudian yang tadi 2,5 on itu dimasukkan ke dalam oven. Di oven katakanlah 1 jam. Nah, kita cek ya berapa, mungkin sekitar 15 menit sekali dicek atau 20 menit dicek sekali, ternyata 1 jam kering. Oke, sudah kering, baru ditimbang lagi. Ya, yang sudah di oven ditimbang lagi. Dapatnya misalnya tinggal 2 ons. Nah, sekarang 2 ons itu ya 2,0 ini kemudian dibagi dengan 2,5. Dapatnya berapa? Juga 0,8. Nah, berarti sudah dapat ya. Tadi yang bahan baku ini yang sudah digiling per bahan baku ya 0,8, kemudian dikali dengan yang sudah di oven per yang belum di oven tadi. Nah, berarti sama-sama 0,8. 0,8 kali 0,8 sama dengan 0,64. Berarti kadar karet kering dari bokar yang Bapak Ibu miliki itu adalah 64%. Nah, itu cara perhitungannya ya. Itu cara perhitungannya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semuanya itu boleh praktekkan. Tentu itu awalnya harus ada modal dulu, teman-teman. Mau beli oven, kalau oven untuk pabrik ya yang digunakan pabrik itu bisa ratusan juta ya, teman-teman. Jadi tidak perlu kita gunakan yang begitu. Yang penting karet lembaran itu bisa kering. Nah, bagaimana mau gunakan oven yang mungkin dibuat sendiri tapi dengan suhu yang bisa sampai 140, atau mau gunakan oven kue yang jelas suhunya tinggi. Kalau suhunya tidak sampai 140 berarti dia ovennya bisa lebih lama. Saya pernah di satu perusahaan karet itu bisa sampai 2-3 jam karena ovennya itu tidak bisa mencapai suhu yang tinggi. Jadi lama. Jadi itulah yang dipergunakan. Oke teman-teman ya, untuk video yang akan datang, saya akan sampaikan bagaimana cara untuk melihat di SciComm, tata cara perhitungannya, sehingga kita bisa mendapatkan harga. Jadi 64% tadi itu nanti baru kita masuk kepada bagaimana kita menghitung berapa uang yang kita dapat dari 64% kadar karet kering tersebut. Oke teman-teman, terima kasih, luar biasa.